Shalom Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tong si Facoy. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita akan merenungkan firman-Nya dan biarlah kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kami di setiap musim kehidupan yang boleh kami lewati. Dan kami percaya hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Firman-Mu akan kami dengar renungkan, biarlah kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saudara-saudara kita yang berlatar belakang suku Chinese atau memiliki keturunan Cina, Tionghoa, kita menyaksikan merayakan Imlek. Tentu di antara kita telah banyak ketahui atau mungkin di antara kita jemaat ada yang keluarganya juga sebagai keluarga dari Tionghoa, Cina. Kita percaya bahwa apa yang telah dirayakan oleh saudara-saudara kita kemarin merupakan perayaan yang mendatangkan anugerah dan berkat. Melalui firman Tuhan ini, kita mau merenungkannya dengan tema hidup seperti saat dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih ingin membicarakan tentang Imlek. Kita tahu bahwa tahun baru Imlek disebut sebagai festival musim semi, di mana musim dingin sudah berlalu dan saatnya memasuki musim semi. Orang-orang mulai menanam dan juga menuai pada saat musim semi, sehingga festival musim semi dirayakan sebagai tanda untuk permulaan yang baru. Demikian sepenggal tentang perayaan Imlek. Dan tentu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan sama bahwa beberapa waktu yang lalu atau tepatnya 1 Januari, karena kita masih ada di bulan Januari, kita juga telah merayakan tahun baru. Sehingga kita percaya bahwa ketika kita memasuki tahun yang baru ini berarti sebagai permulaan untuk kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan firman yang kita baca ini menghantar kita untuk bisa dapat merasakan semua apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yang akan dianugerahkannya kepada kita di tahun yang baru ini, bahwa kita diminta untuk hidup seperti pada saat kita dipanggil. Kita tahu bahwa masing-masing kita awal mula berawal dari kehidupan yang lama, kehidupan yang dipenuhi dengan sifat manusiawi, duniawi. Kita bahkan dibelenggu olehnya dan bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, diberi anugerah keselamatan, ditebus olehnya, sehingga kita diharapkan supaya sungguh menjadi pribadi yang diharapkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu seperti pada saat kita ditebus olehnya. Ini penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terbawa oleh tawaran-tawaran dunia, bahkan dunia yang belum pasti ini. Jangan sampai kita hidup dalam dosa,
hidup dalam pertikaian, hidup dalam cekcok, hidup dalam suatu perjuangan yang menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Tetapi baiklah kita senantiasa hidup untuk saling mendukung, saling mendoakan, supaya sungguh-sungguh tahun yang baru ini, atau ketika kita memulai yang baru di tahun ini, kita boleh melihat bersama, menyaksikan bersama, menerima bersama semua anugerah dan berkat Tuhan. Tentu tidaklah tepat pula kalau kita hanya pribadi, hanya sendiri yang menikmati semua kebaikan Tuhan. Adalah sukacita, kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika juga saudara-saudara kita yang lain ikut merasakan dan menyaksikan mereka berhasil diberkati oleh Tuhan. Firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka sungguh-sungguh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru. Supaya mereka meninggalkan percabulan, supaya mereka meninggalkan perkawinan campur, supaya mereka sungguh-sungguh menunjukkan keadilan satu dengan yang lainnya, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Korintus tidak lagi terkelompok-kelompok, terpecah-pecah oleh karena latar belakang, budaya dan lain sebagainya. Dan tentu firman ini juga bagi kita di tengah kemajemukan yang ada, di tengah kebinekaan kita yang ada, supaya kita tetap erat bersatu, mendukung satu dengan yang lainnya untuk senantiasa menampilkan kehidupan sebagaimana awal mula kita dipanggil oleh Allah. Kalau kita berkaca atau berpedoman kepada jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, bahwa apa yang dimiliki oleh satu orang adalah milik bersama, kepunyaan bersama. Tidak ada yang iri-irian, semuanya itu berbagi, semuanya diberikan untuk menopang pelayanan. Tentu ini adalah modal kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Saudara-saudara yang memiliki keluarga atau sebagai dari Tionghoa, keturunan Tionghoa, ya, tentu bersama dengan keluarga besarnya yang juga berasal dari Tionghoa merayakan Imlek. Itu adalah perayaan atau ucapan syukur telah melewati musim dingin dan memasuki musim semi untuk menyambut hal-hal yang baru dari Tuhan. Di dalam kitab bergereja demikian yang diharapkan bagi kita, supaya kita senantiasa hidup sebagaimana awal mula Tuhan menjadikan kita sebagai pribadi yang baru, manusia yang baru. Dan biarlah itu yang terlihat melekat nyata dalam keseharian kita, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, supaya kita melihat anugerah demi anugerah dinyatakan bagi setiap kita. Percayalah, tatkala kita hidup sebagaimana kita hidup, sebagaimana kita dipanggil oleh Allah, pada saat kita dipanggil olehnya, biarlah itu yang dapat kita tunjukkan. Demikian renungan bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami baca dengarkan pagi hari ini. Berkatilah ia dalam kehidupan kami, supaya sungguh kami mau hidup seperti yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi setiap kami, seperti pada saat kami dipanggil oleh-Mu untuk menjadi pribadi yang baru, ciptaan baru, manusia baru. Dan sungguh kami menunjukkan sifat karakter sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan. Kami tidak kembali bahkan menoleh lagi ke belakang tentang manusia lama kami, tapi sungguh kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mendukung menopang satu dengan yang lainnya, mendukung dalam iman untuk bertumbuh bersama menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya Bapa, kami mohon Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi kami yang saat ini sedang sakit, dan kekuatan kelegaan Tuhan anugerahkan ketika kami tak berdaya di dalam menjalani, menghadapi kenyataan hidup. Biarlah kekuatannya daripada Tuhan menyertai senantiasa kami yang bekerja,
Biarlah Tuhan memberkati, membuat berhasil apa yang kami kerjakan, dan sungguh di dalamnya kami boleh merasakan bahkan menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, sehingga apapun tidak menyakiti kami di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.